Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in wa ala umri dunya wa din nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala bi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah adik-adik yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita pada sore hari ini bisa bermuajahah di Masjid Syafiul Ummah dalam rangka mengikuti pengajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, suri tauladan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa waktu terus berjalan sehingga puasa kita hari ini sudah hari yang ke berapa Bu? 16. Kadang-kadang kita berpikir pirawen kita rapat di sini kemarin membahas tentang takjil, membahas tentang jumlah rakaat, kapan mulainya. Perasaan belum lama, ternyata sudah hari ke-16. Maksudnya kita tinggal separuh waktu, tinggal separuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka inilah pentingnya kita ini di dalam memanfaatkan waktu. Maka tema kita pada sore ini adalah bijak di dalam memanfaatkan waktu. Waktu adalah anugerah yang tak tergantikan di dalam Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam renungan kita, waktu itu adalah salah satu aset yang paling berharga bagi diri kita. Jadi waktu yang oleh Allah diberikan kepada kita ini merupakan aset yang nilainya luar biasa. Maka dari itu wajib kita bagaimana memanage waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena anugerah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak berlaku mundur. Tidak berlaku mundur, tidak berlaku surut. Artinya sing wis kelewat nggih pun tidak akan kita kemudian mengulang kembali dalam kesempatan yang sama. Betul, tidak ada ceritanya. Maka ketika kita dulu awal Ramadan, Pak Haji Umar Soting mewanti-wanti, marilah mumpung kita masih awal Ramadan, kita perbanyak ibadah kita perbaiki amal soleh kita. Ternyata seperti ini, ketika di awal dulu kita merasa belum maksimal ibadah kita, maka amal Ramadan itu tidak mungkin akan kita kembalikan ke sana lagi, tidak mungkin, terus akan berjalan waktu itu, akan berjalan terus. Maka inilah pentingnya di dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Tetapi memang seringkali kita ini mengabaikan betapa pentingnya mengelola waktu itu atau memanfaatkan waktu dengan bijaksana.
kita kadang-kadang kurang memanfaatkan seefektif mungkin waktu yang telah diberikan kepada kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka di dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-Asr itu, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu asar. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa ahli tafsir mengatakan kenapa kok waktu asar? Asar itu adalah waktu berakhirnya hari. Waktu berakhirnya hari, artinya asar itu menyimpulkan atau memunculkan makna bahwa dino ini mentek, lebih asar nih, dino ini mentek, sudah mau habis waktunya. Artinya apa? Ketika dalam perjalanan waktu dari pagi sampai sore menjelang asar ini, maka ketika sudah masuk waktu asar ini, kita tidak mungkin bisa kembali lagi mengulang sesuatu yang kita lakukan sejak pagi tadi kemudian sampai sore ini. Maka di dalam surat itu Allah mengatakan demi masa, demi waktu asar itu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat ini mengandung peringatan kepada kita semuanya. Di dalam proses kita mengisi waktu, sebenarnya kita ini manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita sering merasa rugi waktu yang terbuang. Kita sering kita sering merasa bahwa waktu yang telah kita lalui itu kurang bermanfaat untuk kebaikan kita semuanya. Maka diperingatkan oleh Allah SWT, sebenarnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka agar kita ini tidak termasuk golongan orang-orang yang dalam kerugian tadi, maka sebenarnya yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu adalah hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya apa? Waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk amal soleh. Maka yang bisa beramal soleh kemudian saling menasihati dengan kesabaran itu adalah hanya orang yang beriman. Maka sekali lagi inilah pentingnya bagaimana kita memanage waktu kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk amal soleh kita, untuk kebaikan kita, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dalam kerugian. Ini catatan bagi kita semuanya. Tapi sekali lagi memang kita kadang-kadang terlena bagaimana mengisi waktu kita ini, terlena dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Dulu pernah kita contohkan, misalkan kalau waktu kita ini kita pakai untuk ngaji, tadarus ngoten nggih, bar tarawih leres ngoten. Kadang ngantuk demen ngaji rong lembar mawon. Jane kok ngaji, tarawih niku lho kadang ngantuk. Nggih to? Tarawih nadane slow motion ngoten wis bae betah-betahan sampai ngeten-ngeten. Kadang tahiyat niku salame karo bisa salam lagi, Pak. Ngoten niku, artinya ada sesuatu yang kadang-kadang di dalam perilaku kita ini menandakan bahwa kita terlena seperti itu. Maka sekali lagi, bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang tidak mungkin kembali lagi itu dengan kebaikan.
ada sebuah, saya tidak tahu apakah itu hadis atau hanya hasil ijtihad para ulama, sampai agar para umat muslim itu bersemangat di dalam menjalani waktu-waktu Ramadan ini tidak terlewatkan, maka ada semacam pahala yang berbeda-beda ketika seorang itu mengikuti tarawih malam pertama, tarawih malam kedua, tarawih malam ketiga dan lain-lain. Tapi mohon maaf kami itu belum menemukan hadisnya. Cuman itu insya Allah itu kok hasil ijtihad para ulama. Tetapi baiknya apa? Agar kita ini termotivasi. Ternyata ganjaran malam pertama itu tidak sama dengan ganjaran malam kedua, tidak sama dengan ganjaran malam ketiga. Maka sing sapa pengarepe ninggal tarawih ben getun. Tujuan ini aja nih untuk kebaikan kita bersama. Tidak apa-apa itu untuk semangat kita. Nah, maka dari itu tidak benar sebenarnya ketika seorang itu, kita semuanya ini misalkan semangat ibadah Ramadan itu di awal, di tengah-tengah, sampai kemudian di akhir Ramadan justru semakin menurun. Sajane niku salah, mboten bener. Kudune semangat terus. Karena apa? Karena waktu yang kita miliki ini di awal Ramadan, kemudian di akhir Ramadan. Akhir Ramadan ini nanti kalau kemudian kita tidak semangat, iman-iman waktu kita, iman waktu kita yang tertinggal. Kenapa? Karena belum tentu kita ini nanti oleh Allah diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan lagi, belum tentu. Kita sama-sama tidak tahu umur kita sampai sejauh mana. Inilah pentingnya bagaimana kita memanage waktu agar waktu yang kita miliki ini sama sangat bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, waktu itu sifatnya terbatas, jadi harus produktif. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana kita mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan sesuatu yang memang jadi tugas kita. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, nikmatani maknunun fihima katsirum minan nar, asyikhatu wal faragun. Ini dulu pernah disampaikan oleh Pak Umar atau Mas Ipang mungkin ya. Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang banyak menipu manusia. Apa itu? Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini sahih riwayat Bukhari, artinya benar. Kita ini manusia kadang-kadang terlena oleh dua hal. Kalau ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ancamannya kita bisa masuk neraka, bisa tertipu. Apa itu? Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Waktu, sekali lagi waktu. Apa maknanya itu? Ketika kita sehat, kita terlena. Bagaimana tidak memanfaatkan kesehatan kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kebaikan dan ibadah. Terlena, wis sehat, dong-donge wis mboten sehat ngapunten, wis rada ndak sehat ngoten, malih pengen ibadah sing tenanan, pengen sholat sing berkali-kali, pengen ngaji sing sampai oke, tapi ternyata kesehatan sudah terganggu. Mau sholat banyak, kakinya sudah mulai sakit. Mau ngaji yang banyak, sudah pakai kacamata, sudah mulai ada tanda-tanda blurring dan lain-lain. Dulu ketika masih genah, ini kenapa ngajinya kok tidak sesemangat? Nah, ini artinya apa? Bahwa kesehatan itu adalah kita terlena dengan kesehatan kita. Yang kedua adalah waktu luang. Waktu kita kadang-kadang banyak terisi oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini harus berhati-hati. Sekali lagi, sampai kapanpun selagi kita ini masih oleh Allah diberi kesempatan, diberi hidup, insya Allah masih ada waktu itu. Mari kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir
hadis lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana waktu yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan untuk keseimbangan hidup kita. Rasulullah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomik." Yang tadi haramik qabla sakomik, waginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautika. Ada 5 keseimbangan hidup. Di sini marilah kita seimbangkan hidup kita. Mungkin pribadi kita sendiri, keluarga kita. Apa itu keseimbangan itu? Mari kita manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lek sepuh nih balik enom ya mboten saged, masa dipoles kaya apa ya manggah ketok, gurat-gurat ketuaannya manggah ketok. Wis niku tanda-tanda alam. Masa disemir gawe sampo ayu nyu panggahe lek wis sesuk ya putih neh. Sampo nyu apa masa semir tenggene Pak Dedi, Pak Suji ngoten nggih paling bertane lek wis tukulnya ya balik putih. Oleh karena itu selagi masih muda-muda seperti jenengan ini, mari kita manfaatkan muda kita sebelum datang masa tua kita. Untuk apa? Untuk kebaikan. Coba si enom berisi lah, si enom lah. Soalnya si tuwek lagi sergap ning masjid, si enom ini rasa ning masjid sih. Jelek teko tuwek lek mboten. Aneman-aneman. Si enom muam sak selase wis suwate sing enak-enak lah pokoknya. Buatan memperhitungkan oleh bagaimana. Harus perhitungan, diperhatikan. Masa dari itu kesempatan masih muda, mari kita manfaat untuk sebelum datang masa tuamu. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu tadi sudah. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Bapak Ibu rahimakumullah, biyen nalika sik kaya arepe sedekah iman-iman misalkan. Pun ngatos iman, bareng wis hartane menurun, wis rada miskin malah semangat untuk bersedekah. Oleh malaikat seneni, biyen nyapa pas sugih kok ndak gelem sedekah. Bareng saiki wis miskin nyapa kok semangat bersedekah. Akhirnya sedekah sithik mian. Sithike kadang-kadang mboten tak ikhlas. Nah, maka dari itu manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Walaupun sebenarnya ukuran kaya miskin itu sangat relatif. Belum tentu orang yang kaya kemudian semangat bersedekah. Belum tentu. Bisa jadi orang yang sebenarnya tidak terlalu kaya tetapi bersemangat sekali untuk bersedekah. Tetapi sekali lagi, kaya di sini bukan berarti kaya itu artinya banyak sekali, bukan. Tidak harus seperti itu. Karena kaya itu ukurannya ada relatif, tergantung kita yang mengukur. Maka walaupun kita nilai Allah sekarang diberi kesempatan, tidak terlalu miskin banget, juga tidak terlalu kaya banget, sedenganlah. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan harta kita ini, titipan Allah ini untuk kebaikan, bersedekah, berinfak, berzakat, dan lain-lain. Sebelum datang masa miskin kita. Ini adalah penting bagi kita. Yang keempat, gunakan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wong niku diarani sibuk napa mboten tergantung. Nggih, tergantung masing-masing. Kita kadang-kadang nyawang wong ngapunten, misalkan petani, kita ora sibuk, petani longgar, tapi bagi dia petani juga sibuk. Wong sejak bangun pagi sarapan kemudian harus langsung ke sawah, ranting sawah itu selak banyune selak habis dan segala macam. Jadi sibuk sami mawon. Orang lain mungkin memandang tidak sibuk bagi petani itu. Tapi karena itu marilah kita manfaatkan waktu luang kita sebelum waktu sibuk kita. Yang terakhir, mari kita manfaatkan hidup kita sebelum datang kematian kita.
Kita sama-sama tidak tahu sampai seberapa umur kita, apakah masih panjang atau sudah pendek, kita tidak tahu. Maka dari itu, selagi kita masih diberi hidup oleh Allah SWT, mari kita manfaatkan waktu hidup kita ini untuk kebaikan bersama. Inilah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita ini untuk kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Bila mengatakan dapat kami sampaikan, terima kasih. Ada kurang dan lebih, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.